Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Dewi Sari Sumitro, SS, MPD. Saya Aularika Cahya dengan NIM 2021-0401-018. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi keterampilan menyimak. Apa sih menyimak itu? Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Atau bisa juga menyimak merupakan mendengar secara khusus dan terpusat pada objek yang disimak. Oleh karena itu, dalam kegiatan menyimak, ada unsur kesengajaan, perhatian, dan pemahaman yang merupakan unsur utama dalam setiap peristiwa menyimak. Menyimak juga mempunyai tujuan. Tujuan utama menyimak, menurut Logan adalah untuk menangkap, memahami, dan menghayati pesan ide gagasan yang tersirat pada bahan simakan. Adapun tujuan menyimak menurut klasifikasinya, yaitu mendapatkan fakta, menganalisis fakta, mendapatkan inspirasi, serta menghibur diri. Mendapatkan fakta dapat dilakukan melalui riset, eksperimen, dan membaca. Misal saja nih, seperti kita menonton TV, mendengarkan radio, atau melakukan percakapan. Yang kedua itu menganalisis fakta. Fakta atau informasi yang terkumpul kaitannya harus jelas. Sebab akibat yang terkandung di dalamnya harus dikaitkan dengan pengetahuan dan pengalaman penyimak dalam bidang yang sesuai. Lalu mendapatkan inspirasi. Semisalnya nih, dilakukan dalam pertemuan ilmiah. Mereka yang datang diharapkan untuk dapat memberikan masukan atau jalan keluar berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir itu menghibur diri. Biasanya nih, para penyimak yang datang menghadiri seperti pertunjukan sandiwara, musik, atau menghibur diri mereka, umumnya ya orang yang sudah jenuh, lelah dengan dengan aktivitas lainnya. Jadi sehingga si para penyimak ini perlu menyegarkan fisik dan mental mereka agar pulih kembali. Adapun jenis-jenis menyimak, misalnya menyimak putus-putus, menyimak dangkal, menyimak sekelumit, menyimak sosial, menyimak kritis, menyimak responsif, dan masih banyak lainnya. Nah, itu semua disebabkan oleh pengklasifikasian menyimak dengan titik pandang yang berbeda. Adapun pengklasifikasian menyimak berdasarkan sumber suara dan cara menyimak bahan yang disimak. Kalau menurut sumber suara itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, interpersonal listening atau menyimak intrapribadi. Itu biasanya saat kita menyendiri merenungkan nasib diri sendiri, kalau kita lagi galau atau lagi sedih, atau menyesali nih perbuatan yang udah kita lakuin, atau ya biasanya kita berkata-kata sendiri. Lalu yang kedua itu interpersonal listening atau penyimak antar pribadi. Menyimak yang seperti ini tuh biasanya dilakuin dalam percakapan atau diskusi seminar atau sebagai macamnya. Terus ada lagi tadi cara menyimak bahan yang disimak, itu ada 3. Yang pertama menyimak ekstensif atau extensive listening, lalu menyimak intensif, dan taraf aktivitas menyimak. Jadi ada ekstensif, intensif, taraf aktivitas menyimak. Kalau menyimak ekstensif,
Biasanya penyimak memahami isi bahan simakan secara sepintas, umum dalam garis besar saja. Kalau intensif, biasanya kegiatan menyimak dilakukan dengan penuh perhatian, ketentuan dan ketelitian sehingga penyimak memahami secara mendalam. Dan terakhir, taraf aktivitas menyimak. Nah, taraf aktivitas menyimak itu diklasifikasiin lagi nih menjadi 2. Itu ada kegiatan menyimak bertaraf rendah atau silent listening, dan yang kedua, menyimak bertaraf tinggi atau active listening. Kemudian ada faktor-faktor keberhasilan menyimak. Menurut pendapat Ross, faktor-faktor yang penting dalam keterampilan menyimak adalah menulis butir-butir penting bahan simakan, terutama yang berhubungan dengan apa yang disimak. Sedangkan menurut Tarigan, faktor-faktor penting dalam menyimak ada 6. Yang pertama, membedakan antar bunyi fonemis. Yang kedua, mengingat kembali kata-katanya. Yang ketiga, mengidentifikasi tata bahasa dari sekelompok kata. Yang keempat, mengidentifikasi bagian pragmatik, ekspresi, dan seperangkat penggunaan yang berfungsi sebagai unit, sementara mencari arti atau makna. Yang kelima, menghubungkan tanda-tanda linguistik ke tanda-tanda paralinguistik atau intonasi, dan ke non-linguistik atau situasi yang sesuai dengan objek supaya terbangun makna menggunakan pengetahuan awal. Yang kita tahu tentang ini, tentang isi dan bentuk dan konteks yang telah siap dikatakan untuk memperkirakan dan kemudian menjelaskan maknanya. Dan yang terakhir, yang keenam, mengulang kata-kata penting dan ide-ide penting. Nah, menyimak dan mendengarkan juga punya perbedaan nih. Menyimak dan mendengarnya itu bukan satu hal yang sama, tetapi satu hal yang berbeda. Kalau kita menyimak, itu sudah pasti mendengarkan dan ada unsur kesengajaan untuk bisa menangkap informasi yang disampaikan. Yang berarti kita memperhatikan nih baik-baik apa yang diucapkan oleh seseorang. Tetapi kalau kita cuma mendengarkan, itu belum tentu menyimak. Karena mendengarkan itu cuma menangkap bunyi atau suara dengan telinga kita. Dan yang terakhir, ada unsur-unsur menyimak. Unsur-unsur menyimak itu ada 3. Pembicara, penyimak, dan pasti harus ada bahan yang disimak. Pembicara atau orang yang menyampaikan pesan yang berupa informasi yang dibutuhkan oleh penyimak. Dalam komunikasi lisan, pembicara ialah narasumber, pembawa pesan, atau lawan bicara orang yang menerima pesan. Kalau penyimak, dia orang yang menyimak, yang biasanya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan luas. Nah, selain itu, penyimak yang baik ialah penyimak yang dapat melakukan kegiatan menyimak dengan intensif. Dan yang terakhir, ini adalah hal yang paling penting dari menyimak. Harus ada bahan yang disimak. Bahan simakan. Bahan simakan ini adalah unsur paling penting, karena kalau tidak ada, lalu apa yang mau disimak atau didengarkan? Nah, bahan simakan itu dapat berupa konsep, gagasan, atau informasi yang istilahnya bisa disimak lah. Kalau nggak ada bahan simakan kan bingung juga mau nyimak apa. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kegiatan menyimak merupakan kegiatan yang cukup kompleks karena sangat bergantung pada unsur-unsur pokok yang mendukung. Nah, unsurnya apa aja sih yang mendukung? Yang tadi, yaitu menyebabkan timbulnya komunikasi. Karena kita namanya juga kita menyimak, kita harus ada respon kita sebagai penyimak. Kita harus merespon apa yang disimak. Jadi kita nggak cuma hanya mendengarkan, kita juga memberi
respon yang istilahnya kita tuh menghargai si penyimak itu. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.